Halo, perkenalkan saya Fauzia Fangya Indra akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kurva Intensitas Durasi Frekuensi Curah Hujan dari data satelit dengan data observasi dengan studi kasus Jawa bagian Barat. Kurva IDF adalah fungsi matematika yang menghubungkan intensitas curah hujan dengan durasi dan frekuensi kejadiannya. Terdapat dua pendekatan untuk mengestimasi kurva IDF, yaitu yang pertama pendekatan langsung terhadap data curah hujannya, yang kedua pendekatan dengan formulasi tertentu seperti yang dilakukan oleh Bell dan Chen. Pada tahun 1969, Bell menemukan metode untuk mengestimasi kurva IDF, yaitu menggunakan nilai curah hujan periode ulang 10 tahun dengan durasi 1 jam. Pada tahun 1983, Chen mengevaluasi metode yang digunakan oleh Bell, yaitu ia mengestimasi kurva IDF menggunakan 3 nilai curah hujan, yaitu curah hujan periode ulang 10 tahun durasi 1 jam, curah hujan periode ulang 10 tahun durasi 24 jam, dan curah hujan periode ulang 100 tahun durasi 1 jam. Menurut Kotyari dan Garde pada tahun 1992, formulasi Chen ini menunjukkan hasil yang lebih realistis dibandingkan dengan formulasi Bell. Untuk mengestimasi kurva IDF diperlukan data intensitas curah hujan berdurasi singkat, tetapi data ini tidak tersedia di semua stasiun pengamatan di Indonesia. Oleh karenanya, data ini dapat digantikan menggunakan data satelit. Menurut Juliansyah pada tahun 2019, dengan studi kasus di Bandung, kurva IDF dari set data satelit cenderung underestimate pada durasi 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, dan cenderung overestimate pada durasi 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kurva IDF yang diestimasi dari data curah hujan satelit dan data observasi dengan mengaplikasikan formulasi Chen pada tahun 1983 dan modifikasi formula Chen di Jawa bagian Barat. Dengan data yang digunakan yaitu data curah hujan observasi di 7 stasiun di Jawa bagian Barat dan data curah hujan satelit yaitu data satelit GPM dan GSM. Metode pada penelitian ini yaitu yang pertama menghitung ketiga nilai curah hujan yang dibutuhkan pada metode Chen dari data observasi dan data satelit. Selanjutnya, dihitung rasio durasi dan rasio frekuensi curah hujan dari data satelit maupun data observasi. Selanjutnya, dicari nilai parameter ABC baik itu dari data observasi maupun data satelit. Berikutnya dilakukan validasi parameter ABC, yaitu dari data satelit terhadap data observasi. Kemudian, setelah divalidasi, selanjutnya dibangun nilai ABC untuk seluruh Jawa bagian Barat. Dan selanjutnya diestimasi kurva IDF menggunakan formulasi Chen. Kemudian juga diestimasi kurva IDF menggunakan modifikasi formula Chen. Dan yang terakhir yaitu dianalisis perbandingan nilai kurva IDF metode Chen dengan kurva IDF modifikasi Chen. Masuk ke analisis dan pembahasan. Berikut merupakan plot dari nilai anual maksima curah hujan durasi 1 jam dan 24 jam di wilayah Bandung dan wilayah Citeko. Dari plot ini dapat dilihat bahwa dari durasi 1 jam dan 24 jam, nilai anual maksima data satelit GPM dan GSM umumnya menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan data observasi, baik di wilayah Citeko maupun Bandung. Selanjutnya, dari nilai anual maksima tadi, diestimasi kurva IDF baik dari data observasi maupun data satelit. Selanjutnya, nilai dari kurva IDF ini diekstrak untuk mendapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan pada metode Chen, yaitu dengan fitting metode GEV atau Generalized Estimate Value dengan di-fitting menggunakan metode Chen. Pada wilayah Bandung dapat dilihat bahwa nilai parameter yang dihasilkan oleh data satelit itu melihatkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap data observasi, terutama pada nilai parameter A dan B. Hal yang sama dilakukan pada wilayah Citeko, yaitu di-fitting nilai kurva IDF dari metode GEV terhadap metode Chen-nya dan menghasilkan
nilai parameter sebagai berikut. Pada wilayah Citeko dapat dilihat bahwa nilai dari data satelit itu memiliki selisih yang tidak cukup signifikan atau baik dalam mendekati nilai parameter dari data observasi. Selanjutnya, diplot kurva IDF dari data observasi maupun data satelit. Berikut yang berwarna biru merupakan kurva IDF periode ulang 10 tahun dari data observasi menggunakan metode GEF, yang berwarna merah kurva dari observasi menggunakan metode CHAN, dan yang berwarna hijau merupakan kurva dari data satelit GPM menggunakan metode CHAN. Di wilayah Bandung, kurva dari data satelit overestimate dari durasi 3 jam hingga durasi 24 jam. Sedangkan di Citeko, kurva data satelit overestimate pada durasi 4 jam dan kembali mendekati observasi di akhir durasi. Selanjutnya diplot ketiga nilai curah hujan yang dibutuhkan pada metode CHAN, dan dapat dilihat bahwa dari ketiga plot ini melihatkan pola yang sama, yaitu curah hujan berdurasi yang lebih rendah, yaitu curah hujan memiliki nilai yang lebih rendah di wilayah Bandung dan sekitarnya atau di wilayah tengah Jawa bagian barat, dan memiliki nilai yang lebih tinggi pada daerah yang berada di pesisir pantai. Kemudian juga diplot nilai rasio frekuensi dan rasio durasi curah hujannya, dan rasio frekuensi curah hujan di Jawa bagian barat berkisar antara 1,22 sampai 1,56. Rasio durasi dari Jawa bagian barat berkisar antara 0,1 sampai 0,3. Kemudian juga diplot parameter ABC-nya, dan parameter A pada Jawa bagian barat berkisar antara 0,17 sampai 5,3, parameter B memiliki nilai berkisar minus 0,49 sampai 0,49, dan parameter C memiliki nilai yang berkisar antara 0,08 sampai 0,98. Selanjutnya juga dibandingkan ketiga nilai curah hujan dari metode CHAN dengan analisis GEF. Dari ketiga curah hujan melihatkan bahwa curah hujan dari metode CHAN memiliki pola yang sama dengan hasil analisis GEF, yaitu dengan wilayah Bandung dan sekitarnya tetap memiliki nilai yang lebih rendah. Kemudian dilakukan perbandingan kurva IDF metode CHAN dan modifikasi formula CHAN. Kurva yang berwarna hitam merupakan kurva satelit dengan metode CHAN, kurva berwarna biru merupakan kurva satelit dengan modifikasi formula CHAN, dan kurva berwarna merah merupakan kurva observasi dengan metode CHAN. Pada wilayah Bandung dapat dilihat bahwa secara umum durasi 1-24 jam, modifikasi CHAN itu melihatkan nilai yang cukup baik, yaitu dengan nilai RMSE yang kecil 3,17 mm per jam, dengan perbaikan terbaik pada durasi 3-6 jam, yaitu dengan nilai RMSE 3,83 mm per jam. Pada wilayah Citeko, nilai RMSE pada modifikasi metode CHAN itu hanya melihatkan perbaikan pada durasi 6-24 jam, dengan perbaikan terbaik pada durasi yang panjang, yaitu durasi 12-24 jam dengan nilai RMSE 5,05 mm per jam. Selanjutnya diaplikasikan metode modifikasi CHAN pada 5 stasiun di Jawa bagian barat, dan melihatkan bahwa untuk durasi yang lebih besar dari 24 jam, kurva IDF yang diestimasi menggunakan rumus modifikasi CHAN cenderung overestimate terhadap kurva IDF data observasi, dan melihatkan hasil yang baik atau kurva ber-IP di daerah Tanjung Priok. Kurva menunjukkan nilai tertinggi yaitu pada durasi 1 jam pada wilayah Cengkareng atau Soekarno-Hatta dengan nilai 71 mm per jam, dan kurva menunjukkan nilai terendah pada wilayah Serang yaitu dengan nilai 36 mm per jam. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu metode modifikasi CHAN pada wilayah Bandung secara umum mampu memperbaiki hasil estimasi kurva IDF data satelit dalam mendekati kurva IDF data observasi dengan cukup baik, yaitu dengan nilai RMSE pada range 3,83 sampai 6,87 mm per jam, dengan perbaikan terbaik pada durasi yang pendek dengan nilai RMSE 3,83 mm per jam. Pada wilayah Citeko, metode modifikasi CHAN hanya mampu memperbaiki hasil estimasi kurva IDF pada durasi yang panjang dengan perbaikan terbaik pada durasi 12-24 jam. Perbaikan yang dihasilkan oleh modifikasi CHAN pada wilayah Bandung lebih baik daripada di wilayah Citeko. Dari 5 titik stasiun, kurva IDF yang diestimasi menggunakan rumus modifikasi CHAN dalam durasi lebih dari 24 jam umumnya melihatkan nilai yang overestimate terhadap data observasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.